Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hidda ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala sanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqan. Masih dalam pembahasan rukun-rukun sholat, sampai pada rukun yang ke-8. Athaminu al-julusu baina sajdatain. Di antara rukun-rukunnya sholat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Wa syartuhu at-tuma'ninah. Syaratnya adalah tuma'ninah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangunlah hingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Jadi duduk di antara dua sujud syaratnya harus tuma'ninah, nggak boleh jeluk-jeluk gitu loh. Ketika bangun dari sujud tenang, seukuran apa? Subhanallah. Ada ketenangan, kemudian baru sujud kembali. Duduknya dengan keadaan apa? Iftirash. Duduk seperti tahiyat yang pertama. Itu sunnahnya begitu. Sebenarnya ada beberapa macam caranya duduk di dalam tapi yang masyhur itu duduk dalam keadaan iftirash. Wa ala yutawilahu walal i'tidala. Dan tidak boleh memperlama duduk di antara dua sujud dan iktidal. Jadi duduk di antara dua sujud dan iktidal ini kedua-duanya rukun pendek, bukan rukun panjang. Kecuali waktu baca kunut. Ada pengecualian kan, kalau baca kunut panjang kan, itu ada pengecualian. Mau itu kunutnya kunut subuh atau kunut nazilah. Jadi di akhir. Jadi kalau iktidal di dalam rakaat yang terakhir itu dibolehkan diperpanjang, tapi tujuannya untuk baca kunut. Maghrib boleh nggak saya perpanjang? Boleh kalau mau baca kunut. Kunutnya kunut nazilah. Karena duduk di antara dua sujud atau iktidal itu disebut rukun pendek, karena memang tujuannya itu untuk memisahkan antara rukun yang satu dengan rukun yang lainnya. Dan ini sebagai pemisah rukun-rukun panjang. Ruku berdiri rukun panjang, rukun panjang.
Kemudian dipisahkan kamu i'tidal antara rukuk dan sujud. Rukuk rukun panjang, sujud juga rukun, dipisahkan dengan i'tidal. Terus dua sujud juga rukun panjang, dipisahkan dengan duduk di antara dua sujud. Jadi itu dia adalah rukunnya rukun pendek. Maka ketika dia rukun pendek, bacaannya pun nggak boleh panjang-panjang. I'tidal, bacaan paling lama sepanjang Fatihah. Lebih lama dari bacaan Fatihah kamu tahu nggak sah sholatnya. Jadi kamu kalau baca Fatihah diperkirakan berapa? Ya, i'tidalnya tidak lebih panjang dari Fatihah. Atau duduknya di antara dua sujud, maka tidak lebih panjang dari tahiyat. Bacaan tahiyat akhir. Tahiyat akhir yang paling pendek. Yang paling pendek bacaannya apa? At-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Itu seminim-minimnya bacaan tahiyat akhir. Nah, kalau kita kan sunahnya tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu, itu panjangnya. Pendeknya at-tahiyatu lillah, cukup. Baru salam Nabi, salam solihin, syahadat, terus salawat. Itu kalau duduk di antara dua sujud jangan lebih panjang dari itu bacaannya. Kemudian wa'ala yaksida birraf'i ghairahu, dan tidak bertujuan ketika dia bangun dari sujud dengan tujuan yang lain selain duduk. Ya, tujuannya waktu mau duduk betul-betul mau duduk, nggak ada tujuan yang lain. Falau rofa'a faro fazaan min syai' lam yakfi. Kalau kamu bangunnya karena takut sama sesuatu, ada hewan lewat, kamu kaget bangun, atau ada petasan buor, kamu bangun kaget, berarti bangunnya kamu dari sujud bukan tujuan untuk duduk. Artinya kamu mengangkat kepala ketika sujud bukan tujuan mau duduk, maka ketika kamu sambung langsung duduk nggak sah, harus kembali sujud lagi baru duduk dengan niat mau duduk di antara dua sujud. Terus rukun yang ke-9, at-tasi'u at-tasyahudul akhir. Yang ke-9 adalah tasyahud yang akhir, tahiyat yang akhir. Tahiyat pertama kenapa? Oh, tahiyat pertama sunnah. Sunnah ab'ad nanti. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Jadi nggak termasuk rukun. Ini berdasarkan hadis Nabi, qulu at-tahiyatu lillah ila akhirih. Nabi mengajarkan ketika tahiyat, hadisnya at-tahiyatu lillah ila akhirih, sampai dengan ini apa? Sholawat. Wa aqalluhu, dan seminim-minimnya tahiyat at-tahiyatu lillah, seminim-minimnya. Panjangnya apa? Tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah.
paling singkat itu. Paling singkat. At-tahiyatu lillah, ya, paling singkatnya. Akhir, tahiyat. Iya. Ya, tahiyat pertama juga boleh. At-tahiyatu lillah. Terus salam. Apanya? Paling singkat gitu udah langsung. Enggak, at-tahiyatu lillah terus salam kepada Nabi. Iya. Salam kepada solihin, kemudian syahadat, terus sholawat. Itu seminim-minimnya. Nah, ya, kalau panjangnya kan sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Maka at-tahiyat itu maknanya apa? Segala sesuatu yang digunakan untuk memberikan penghormatan, baik berupa salam ataupun yang lainnya kepada Allah. At-tahiyatu lillah. Segala macam bentuk penghormatan itu adalah miliknya Allah. Maka tujuannya tahiyat adalah asana, memuji Allah. Bacaan alhamdulillah, at-tahiyatu lillah, ini memuji kepada Allah. Wa Allah adalah zat yang memiliki segala penghormatan dari makhluk. Jadi kalau ini kok menghormati Allah, itu bukan kamu yang menghormati Allah, tapi Allah menjadikan penghormatan untuk diri kamu. Kamu dijadikan baik oleh Allah karena Allah meletakkan kamu bisa menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga salam kepada orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh yang dimaksud? Orang-orang soleh yang dimaksud adalah mereka yang menegakkan hak-haknya Allah dan menegakkan hak-hak hamba-hambanya Allah. Itu orang soleh. Jadi apa yang Allah perintahkan dikerjakan, hak-haknya sesama muslim ditegakkan, melindungi, mengayomi, membantu, maka dia baru namanya orang-orang soleh. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bentuknya takwa, orang yang bertakwa. Orang soleh itu ya orang yang menjalankan ketakwaan kepada Allah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau boleh apa dengan keadaan yang seperti itu. Tapi nggak cukup wa anna Muhammadan Rasulullah, harus wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi seminim-minimnya asyhadunya cuma satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seminim-minimnya, dan ada wawunya harus. Sepanjangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tushtaratu muwalah, dan disyaratkan muwalatuh. Muwalah itu bersambung, enggak terlalu panjang pemisahannya. Jangan at-tahiyatu lillah, diam lama. Diamnya beberapa nafas. Boleh diam hanya satu nafas. Beda sama orang yang
gagap, orang yang susah, boleh panjang karena adanya apa? Keterbatasan. Kalau yang normal tidak boleh dipisahkan lebih dari satu nafas. La tartibuhu kama maro, tapi enggak wajib tartib. Mualahnya wajib, tartibnya enggak wajib. Kalau Fatihah mualahnya wajib, tartibnya juga wajib. Jadi kalau kamu mau tahiyat boleh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tahiyatulillah, assalamualaikum, boleh gitu loh. Ini enggak harus tartib, boleh bacaannya di urutannya dibolak-balik boleh, tapi wa yakuna bil arabiyah, tapi tetap pakai bahasa Arab kalau bisa. Kalau nggak bisa boleh pakai bahasa Indonesia kalau nggak bisa. Ini bagi orang-orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, karena waktu yang terbatas untuk apa? Belajar, maka dia diperbolehkan pakai bahasa yang lain sesuai yang dia bisa. Kalau dia mampu, maka nggak boleh menerjemahkan. Atau dia ganti pakai zikir-zikir yang lainnya. Kalau Fatihah kan beda, dia nggak boleh diterjemahkan, tapi boleh diganti pakai zikir yang lain. Terus syaratnya juga adanya wawu di antara dua kalimat syahadat. Nggak bisa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syaratnya ada wawu, dipisahkan dengan huruf wawu. Terus syaratnya juga harus huruf-hurufnya jelas. At-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatulillah. Jangan mengganti huruf-hurufnya dengan huruf yang lain. Jangan sampai huruf-hurufnya juga enggak jelas. Terus tasdidnya juga dibaca di dalam tahiyat. Terus i'rabnya, bacaan-bacaannya dibaca benar tanpa dengan mencacati maknanya. Disyaratkan pula didengar oleh dirinya sendiri. Tahiyatul, walaupun tahiyatul mubarakatuh, boleh, yang penting dengar. Kalau cuma ngomong doang nggak boleh, karena nggak ada suaranya. Dibaca dalam kondisi duduk bagi yang mampu berdiri. Duduknya duduk apa? Tawarruk. Kalau iftirash duduk tahiyat yang pertama. Kalau tawarruk duduk tahiyat yang kedua. Terus yang ke-10 al-ashir. Yang ke-10 al-qu'udu fi tasyahudil akhir. Duduk di dalam tasyahud akhir. Bagi orang yang mampu berdiri. Duduknya dalam keadaan tawarruk. Terus
Al-hadi asyar yang ke-11, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu qaidan, duduk salawat kepada Rasulullah setelah tasyahud akhir dalam keadaan duduk. Jadi kemudian setelah bacaan tahiyatnya jelas, termasuk rukunnya sholat duduknya termasuk rukun fi'li. Bacaan tahiyatnya rukun qauli, sholawatnya rukun qauli. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, seminim-minimnya aqallu wa aqalluha Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala rasulihi, atau Allahumma salli ala nabi. Boleh. Tapi nggak boleh Allahumma salli ala Ahmad, nggak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan lafaz hadisnya begitu, tapi disunahkan kita menambahkan Sayyidina. Sempurna lagi pakai salawat Ibrahimiyah yang sempurna. Dan syarat-syarat membaca sholawat sama seperti syarat membaca tasyahud, harus jelas tasdidnya, harus jelas huruf-hurufnya. Terus Atsani asyar yang ke-12, assalamu, yaitu mengucapkan salam. Lil khobari, sebagaimana khobarnya Nabi, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, yang mengharamkan di dalam sholat itu diawali dengan takbir, dan yang menghalalkan dalam sholat itu salam. Artinya ketika kamu takbir, jadi haramlah apa yang tadinya halal buat kamu. Makan haram, ngobrol haram, haram. Dengan salam jadi halal kembali yang tadinya sudah diharamkan. Ini ada kalau dalam umroh namanya tahallul, menghalalkan gitu loh. Kalau dia umroh, niat umroh kok nggak tahallul, ya haram terus. Yang nanti kerjakan nggak bisa dihalalkan, masih haram terus selama belum tahallul. Ya, sama kayak nanti sholat belum salam. Tahallul itu jadi rukunnya haji. Iya dong, rukunnya umroh, rukunnya haji. Seperti salam ini, makanya dengan salam maka jadi halal lah yang tadinya diharamkan. Nanti boleh ngobrol lagi, boleh ngopi, boleh duduk, makan, jadi halal. Makanya nyuruh orang sholat itu haram. Lah iya orang. Karena gara-gara takbir. Kalau dia salam boleh disuruh gitu loh. Kalau dia sudah takbir, pengajian sesat ini. sholat pakai sarung juga haram.
Haram. Kalau mau pakai sarung sebelum sholat. Ya iya lah kan, lagi sholat pakai sarung itu gimana sih? Kayak apa begitu ya? Kalau pakai sarung sebelum sholat lah. Lagi sholat pakai sarung. Jadi rukun yang ke-12-nya apa? Salam. Tengoknya. Nengoknya bukan rukun. Sunnah. Bukan. Sunnah. Jadi boleh kita kalau assalamualaikum tapi kita nggak nengok boleh? Boleh. Kan ada begitu. Riwayat ada imam sholat. Ketika dia waladhdallin, nggak ada yang amin. Padahal dikira si imam maumnya banyak, tapi nggak ada yang amin. Ya udah, imam lanjut aja. Begitu salam, imam nggak nengok. Salamnya pelan lagi. Udah imamnya dikira sendiri, baca ini makmum tuh nggak salam-salam. Lagian orang kami kayak ikutan ngetrek Kan sunnah. Saya gua balas lo ntar lo. Udah selesai imam dikiran, bangun jalan dia. Makmum bingung nih kok imam. Jadi nengoknya bukan rukun, sunnah. Hah? Berarti nambah lagi 13 dong. Ya, kalau mikirnya salamnya ke kanannya, kalau dari kirinya sunnah. Jadi mengucapkan salamnya itu yang jadi rukun. Rukun kauliyah berarti juga. Seminim-minimnya wa aqaluhu assalamu alaikum. Seminim-minimnya. Panjangnya assalamu alaikum warahmatullah. Kalau dalam sholat jenazah ada yang menambahkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sholat jenazah. Tapi ada yang enggak juga. Jadi seminim-minimnya assalamualaikum, sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Dan nggak boleh salamualaikum, nggak boleh, nggak sah. Harus alif lamnya. Harus assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah, nggak boleh, harus assalamualaikum warahmatullah. Boleh alaikumussalam, boleh, tapi hukumnya makruh. Dan disyaratkan mualah berturut-turut, assalamualaikum, jangan assalam berhenti, alaikum, disyaratkan mualah berturut-turut, sambung, dan seminim-minimnya didengar dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, nengoknya terserah, mau assalamualaikum warahmatullah, mau assalamualaikum warahmatullah, ini sunnahnya. Jadi nengok itu bentuknya kesunahan. Lalu assalamualaikum warahmatullah, kiri.
Terus asalisa asyara at-tartib, yang ke-13 tartib. Ini tartib apa? Rada panjang karena ini rukun yang akhir, ini akan dijelaskan panjang lebar masalah tartib, tentang bagaimana caranya tartib, bagaimana kalau kamu loncat, bagaimana kalau ini akan diterangkan insya Allah yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbana jarabna wa anana asrabna ala ladha fatub alaina taubat taghsil kulli hawba wa lana aurati wa fili walidina rabbi wal ali wal ihwani wa kulli dhi mahabbah jiratin aw suhbah wal muslimina fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli sallallahu salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ibadat tazi suhbi walhamdulillahi bil badi wa thanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.